Halo Sobat Andal, terima kasih telah berkunjung di Andaliman Books TV. Kali ini di tajuk lolos tes, kita akan membahas lebih mendalam mengenai tes kemampuan umum TNI Polri. Perlu diketahui bahwa tes kemampuan umum ini salah satu tes yang menentukan dalam serangkaian tes seleksi TNI Polri. Soal yang akan saya kerjakan nanti saya ambil dari buku ini, dari penerbit Andaliman Juara, kelompok penerbit Andaliman Books. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, bahasa Indonesia. Diberikan soal seperti ini. Yogyakarta adalah salah satu tujuan wisata di Indonesia. Banyak titik-titik wisata maupun titik-titik perjuangan yang dapat kalian kunjungi. Begitu juga dengan wisata kulinernya. Gudeg adalah salah satu makanan titik-titik yang bisa kalian coba. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut adalah, nah di sini sudah diberikan pilihan jawaban yang semuanya hampir sama atau mirip. Nah, tapi di sini kata baku yang tepat untuk melengkapi kutipan yang rumpang tersebut adalah, nah banyak di sini bisa diisi dengan objek. Nah, yang benar objek apa objek? Nah, yang benar itu objek pakai J. Kemudian titik perjuangan ini museum. Nah, pakai I apa pakai E? Yang benar, kata baku yang benar itu pakai E, museum. Kemudian gudeg adalah salah satu makanan titik-titik yang bisa kalian coba. Ini orisinil atau orisinal. Nah, di sini yang benar itu adalah orisinal, bukan orisinil ya. Berarti jawabannya adalah B. Objek museum orisinal. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Kalimat yang menggunakan kata ulang yang tepat adalah, oke, jawaban yang benar itu adalah C. Guru-guru merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Alasannya kenapa? Penggunaan kata ulang yang menyatakan guru-guru merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah menunjukkan bahwa jumlah gurunya itu sudah banyak. Sementara untuk pilihan yang lain, kata ulang masih diawali dengan kata para atau banyak seperti ini, banyak atau para, yang sudah menunjukkan makna majemuk sehingga tidak diperlukan lagi pengulangan seperti ini. Buruh-buruh, kemudian ini anak-anak. Nah, itu kalau misalnya udah buruh-buruh nggak usah pakai para. Begitu juga dengan kalau sudah ada anak-anak nggak usah pakai banyak. Oke, kita masuk ke soal Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, diberikan soal seperti ini. Pada tahun 1365, Empu Prapanca menulis Negara Kertagama yang menyebutkan istilah Pancasila. Empu Tantular menulis kitab yang menggambarkan kejayaan Majapahit, yaitu, nah jawabannya adalah Sutasoma. Nah, sedangkan pilihan jawaban yang lain, Balakanda, ini adalah bagian dari kitab Ramayana. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu bagian atau mungkin kata-kata yang ada di dalam kitab Sutasoma itu sendiri. Kemudian Kertaning Bumi. Nah, Kertaning Bumi itu adalah hilang lenyap ditelan bumi yang menandakan runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini ada di dalam kitab Babat Tanah Jawi. Kalau ini tadi bagian kitab Ramayana. Kalau yang ini bagian dari kitab Sutasoma itu sendiri. Kemudian Tanhana Dharma Mangwa.
merupakan bagian dari kitab Sutasoma yang terletak di baris keempat pada pupuh ke-139 bait kelima. Nah, ini sebenarnya lanjutannya dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari Bhinneka Tunggal Ika. Dijelas Empu Tantular menulis kitab yang menggambarkan kejayaan Majapahit, yaitu De Sutasoma. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Diberikan soal seperti ini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, ini pasal, jawabannya pasal 31 ayat 1. A jawabannya. Nah, untuk yang B itu bunyinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian 31 ayat 3 itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 31 ayat 4 itu bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian pasal 32 ayat 1 bunyinya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, tujuan pemajuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan atas dasar ... Nah, jawabannya adalah D. Kebulatan tekad Founding Father. Nah, yang lain ini jelas tidak mungkin. Kesepakatan sekutu atas Indonesia dan kesepakatan rakyat Indonesia dengan Jepang, karena dengan jelas-jelas proklamator kita menolak untuk bersepakat dengan Jepang maupun dengan sekutu. Kemudian hadiah dari Jepang itu juga tidak mungkin, karena sebenarnya Jepang itu sendiri akan memberikan kemerdekaan, tapi dengan kebulatan tekad Founding Father kita, nah itu memerdekakan Indonesia sebelum diberikan hadiah kemerdekaan dari Jepang. Jadi jelas jawabannya adalah D. Kebulatan tekad Founding Father. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Diberikan soal seperti ini. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali di Indonesia dibuktikan dengan penemuan prasasti dari kerajaan. Nah, ini jawabannya adalah Kutai. Kerajaan Kutai Kartanagara di Kalimantan Timur. Nah, sedangkan yang lain itu setelah ditemukannya prasasti pertama kali pengaruh Hindu di Indonesia di Kerajaan Kutai. Oke, kita masuk ke soal politik dan pemerintahan. Diberikan soal seperti ini, berdirinya suatu negara perlu adanya pengakuan dari negara lain. Hal ini merupakan unsur, jawabannya adalah C. Nah, syarat terbentuknya suatu negara ada dua, yaitu syarat konstitutif dan yang kedua syarat deklaratif. Nah, yang syarat konstitutif itu bersifat wajib atau mutlak, sedangkan syarat deklaratif itu bersifat fakultatif atau sebagai pendukung atau tidak wajib. Nah, syarat-syarat konstitutif terbentuknya suatu negara itu antara lain adanya wilayah, adanya penduduk, adanya pemerintahan. Sedangkan syarat deklaratif dari terbentuknya suatu negara antara lain adanya pengakuan de facto, kemudian adanya pengakuan de jure. Nah, jadi jelas pengakuan dari negara lain ini merupakan unsur fakultatif. C. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Berikut ini hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat kecuali, nah ini kecuali berarti yang bukan ya. Nah, jawabannya adalah D. Mosi tidak percaya. Nah, mari kita bahas. Hak anggota DPR antara lain
Itu yang pertama, hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Kedua, hak mengajukan pertanyaan. Ketiga, hak menyampaikan usul dan pendapat. Yang keempat, hak memilih dan dipilih. Yang kelima, hak membela diri. Kemudian yang keenam itu hak imunitas. Ketujuh, hak protokoler. Kedelapan, hak keuangan dan administratif. Terus yang terakhir, hak pengawasan. Nah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, nah DPR dibekali dengan 3 hak. Nah ini, hak interpelasi, itu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kemudian yang C, hak menyatakan pendapat, ini bisa dijabarkan menjadi 5 keterangan yang dapat dilakukan oleh DPR dalam menyatakan pendapat. Yang pertama, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Kemudian DPR juga bisa menyatakan pendapat mengenai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Terus yang berikutnya bisa juga dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kemudian DPR juga berhak menyatakan pendapat untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. Dan yang terakhir, dapat menyatakan pendapat mengenai melakukan sosialisasi undang-undang. Terus yang E ini tadi udah jelas, udah saya bahas di atas tadi atau di depan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu bahasa Inggris. Nah, diberikan soal teks seperti ini, terus ada pertanyaan seperti ini. The car was crying ... when the collision happened. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini triknya, kita baca dulu pertanyaannya, kemudian kita cari jawabannya di teks. Nah, di sini bisa kelihatan nih jawabannya. Kuncinya di sini, 7 people were killed in collision. Kemudian the dead were all passenger in the car. Nah, jawabannya berarti mobil sedang membawa ... ketika tabrakan terjadi. Nah, sedang membawa ini 7 penumpang yang semuanya mati. Jadi jawabannya adalah D, 7 passenger. Bukan yang ini 5 people atau 5 orang, bukan juga a truck driver atau sopir truk. Tentu saja ini juga nggak mungkin nih policeman atau pak polisi dan sultan. Sultan itu adalah nama jalannya sebenarnya. Jadi jawabannya adalah D, 7 passenger. Oke, kita masuk ke soal pengetahuan TNI dan Polri. Diberikan soal seperti ini. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan oleh ... dengan pertimbangan DPR. Nah, ini sudah jelas nih, jawabannya adalah B, Presiden. Bukan Menteri Dalam Negeri, bukan Menko Polhukam, bukan Menteri Pertahanan, bukan BIN, karena Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, dan BIN ini diangkat oleh Presiden juga. Soal berikutnya, moto Kepolisian Republik Indonesia adalah, nah ini ada pilihan jawabannya, A. Kartika Eka Paksi, B. Swabuana Paksa, C. Tanhana Dharma Mangrua, D. Rastra Sewa Kotama, E. Jales Veva Jayamahe. Nah, jawabannya adalah D. Polri adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Kemudian yang ini, Kartika Eka Paksi, itu moto dari TNI Angkatan Darat.
yang mempunyai arti prajurit gagah perkasa tanpa tanding yang menjunjung cita-cita tinggi, yaitu keluhuran nusa bangsa serta keprajuritan sejati. Kemudian Swabwana Paksa ini adalah moto TNI Angkatan Udara yang artinya sayap tanah airku atau pelindung atau juga pembela tanah airku. Kemudian Tanhana Dharma Mangrua itu tidak ada kaitannya dengan moto baik itu TNI maupun Polri, karena ini adalah bagian dari kitab Sutasoma yang terletak di baris keempat pada pupuh ke-139 bait kelima, yang artinya tidak ada kesejatian yang mendua. Kemudian Jales Veva Jayamahe itu adalah moto dari TNI Angkatan Laut yang artinya di lautan kita jaya. Jadi jelas moto Kepolisian Republik Indonesia adalah di Rastra Sewa Kotama. Oke, itu tadi pembahasan tes kemampuan umum TNI Polri. Nah, agar lebih lancar lagi dalam latihan tes kemampuan umum, tentu kita membutuhkan buku-buku referensi. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas untuk kalian. Cek informasinya di akhir video. Saya tunggu kritik, saran, dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi video berikutnya.